Sejak channel ini dibangun beberapa bulan yang lalu, banyak kritik yang kemudian muncul. Mengapa topik-topik filsafat ini diangkat ke dalam YouTube? Masa kemudian filosof menjadi YouTuber? Beberapa kritik muncul. Kesempatan ini kita akan membicarakan itu. Teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kawan-kawan sekalian, memang tidak mudah memulai sesuatu yang baru ya, atau sesuatu yang berbeda daripada umumnya, yaitu mengangkat topik-topik filsafat ke dalam YouTube ini. Ada banyak kritik yang kemudian yang muncul, bahkan dari rekan sendiri. Tetapi saya kira kritik itu bagian dari upaya membangun ya, atau memperkuat kenapa kemudian topik-topik filsafat ini perlu diangkat ke YouTube menurut saya. Beberapa kritik yang muncul, misalnya diantaranya saya dianggap kemudian ingin terkenal, ya. Kemudian dianggap tidak tahan bergerak di wilayah kultural, ya, sehingga dianggap masuk ke dalam narasi besar bernama kapitalisme dan gagal kemudian membangun narasi kecil dari budaya-budaya dan tradisi-tradisi lokal, ya. Kemudian juga ada kritik yang menyatakan bahwa YouTube itu editan ya. Jadi pada YouTube itu tidak otentik ya. Video-video yang muncul itu adalah video yang di otak-atik kira-kira, tidak natural kira-kira. Karena itu kemudian video yang muncul di YouTube itu adalah sebuah hiperrealitas, palsunya kepalsuan kira-kira begitu ya. Lalu muncul lagi kritik bahwa kita ini lalu kemudian dianggap tidak bisa memunculkan alternatif ketiga ya. Alternatif yang satu sisi lepas dari kapitalisme, kemudian satu sisi tidak terjebak kepada tradisionalisme. Ini yang dianggap tidak bisa dilakukan, kritik-kritik demikian. Tetapi menurut saya kita akan coba memberikan respon dari berbagai tanggapan ini ya. Yang pertama misalnya berkaitan dengan bahwa ini adalah upaya yang terkenal. Menurut saya tidak sesederhana itu. Karena sebetulnya YouTube ini sebagaimana media sosial lainnya ya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, ya. Satu perkembangan yang itu sudah lumrah kita pakai sebetulnya belakangan ya. Bahkan kalau kita mau berbicara topik-topik yang kita bicarakan di berbagai media sosial, sebetulnya yang kita bicarakan tidak hanya di YouTube tentang filsafat ini ya, tetapi di Facebook saya juga sering menulis beberapa topik-topik filsafat ya. Di Instagram, kemudian di Twitter juga ya, kita coba share ke sana ya, kita coba tuliskan di sana. Ya termasuk di YouTube. Hanya saja perbedaannya adalah kalau di YouTube ini menggunakan media video memang, tetapi di media yang lain itu bukan berupa video, tapi ada yang berupa gambar dan tulisan ya. Mungkin perbedaan ini yang membuat belakangan yang belum terbiasa merasa kaku kemudian ya, karena dari tulisan berubah kepada video. Ini persis seperti pergeseran dari media cetak ke media online. Pada saat saya menjadi wartawan di Radar Malang, di Malang itu, waktu itu media cetak masih merajai ya, percetakan masih, koran-koran cetak masih diminati. Dan pada waktu itu ada banyak menyatakan bahwa media cetaknya masih akan bertahan selama 10 tahun lagi ya, pada 2015 yang lalu. Tetapi apa yang terjadi, hanya sekitar 4 tahun kemudian media cetak sudah mulai hilang dan semuanya berubah menjadi online. Itu perubahan-perubahan yang sangat cepat memang, penggunaan media-media seperti itu. Memang kita tidak memungkiri penggunaan YouTube belakangan ini lebih banyak diisi oleh prank-prankan misalnya ya, oleh hal-hal yang sifatnya sebatas hiburan ya, untuk semacam meningkatkan rating dari video itu misalnya. Karena itu kemudian ketika saya curhat kepada teman tentang media Cahyaning Nalar ini untuk diisi dari topik-topik filsafat, teman saya langsung bilang, siap katanya, menirui salah satu jargon dari YouTuber yang terkenal di Indonesia ya.
Kemudian saya cerita lagi kepada teman yang lain, lalu bilang dengan respon, siap guys katanya. Jadi itu apa ya, semacam ledekan mungkin ya. Tetapi menurut saya itu suatu hal yang wajar bagi sesuatu yang baru ya. Kemudian di YouTube ini juga dianggap editan ya, tidak otentik ya. Dianggap hiperrealitas. Saya kira berbagai media yang kita pakai, di mana kemudian kita mencurahkan gagasan-gagasan kita, saya kira semuanya kita edit ya. Apa yang kita upload di Facebook, tulisan-tulisan, artikel-artikel itu semuanya setelah diedit baru kemudian kita upload ya. Bahkan buku-buku yang kita baca hari ini, baik itu cetak maupun yang elektronik, itu semua berawal dari suatu editan ya. Baru kemudian versi terbaiknya diterbitkan. Nah, di dalam video YouTube saya kira ya wajar satu karya itu diberi editan-editan untuk memberikan karya terbaik. Maka yang terpenting sebetulnya bukan mengkritik penggunaan media YouTube ini kalau mau memperdalam persoalan filsafat menurut saya. Tetapi yang perlu dikritik menurut saya adalah poin-poin dari tema-tema filsafat yang disampaikan di dalam media ini. Itu saya kira lebih fair kalau mau masuk ke ranah persoalan filsafat. Itu yang berikutnya. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan lebih jauh adalah karena YouTube ini adalah suatu media dan sangat memudahkan kita sebetulnya di dalam mencari berbagai referensi, termasuk berkaitan dengan filsafat. Lewat YouTube kita bisa melihat misalnya debat antara Michel Foucault dengan Noam Chomsky misalnya, berbicara tentang hakikat manusia, human nature misalnya. Selain perdebatan Chomsky dengan Michel Foucault misalnya, kita bisa melihat perdebatan antara Slavoj Žižek dengan Graham Harman misalnya. Žižek sebagai tokoh yang dikenal dengan istilah subject oriented ontology berdebat dengan Graham Harman dengan pandangannya object oriented ontology misalnya. Kita juga bisa melihat berbagai paparan-paparan yang menarik dari luar negeri, bahkan termasuk kajian Das Kapital secara beruntun itu dilakukan oleh David Harvey, itu bisa dilihat di YouTube-nya. Kemudian di dalam tradisi Islam, terutama Islam kontemporer ya, awal abad ke-20 ini, kita juga bisa melihat berbagai pemikir-pemikir besar Islam di dalam video-video yang diupload itu. Misalnya wawancara Muhammad Arkoun, kemudian pidato-pidato ilmiah dari Abed Al-Jabiri, kemudian ada Hasan Hanafi misalnya. Itu beberapa tokoh yang sangat mewarnai, yang sangat penting untuk kemudian kita dengarkan. Selain kita tentu saja membaca karya-karya bukunya dan kita bisa melihat langsung videonya, saya kira menjadi sesuatu hal yang sangat inspiratif bagi kita sebagai pelajar filsafat. Dengan demikian menurut saya YouTube ini masih memiliki peran penting di dalam penyampaian topik-topik filsafat, terutama YouTube ini sebagai media agar kemudian gagasan-gagasan penting itu dapat lebih tersebar ke berbagai khalayak. Terlebih lagi bahwa generasi kita saat ini sudah mulai bergeser dari tradisi tulis menuju tradisi yang sudah video ya. Jadi hampir setiap hari yang mereka amati sudah jarang saya kira membaca website, lebih kemudian banyak membuka YouTube. Jadi bahwa kemudian YouTube ini adalah punya kapitalis, saya kira kita tidak bisa menolak itu. Persis seperti Facebook itu juga milik kapitalis, Twitter itu juga milik kapitalis, Instagram dan media sosial lainnya yang itu kemudian juga banyak kita pakai hari ini. Cuma sayangnya kenapa filsafat yang diunggah di YouTube ini kemudian yang hanya dikritik, tetapi pada yang lain tidak. Padahal sama-sama pengabdian kepada kapitalis. Bahwa kemudian dianggap karena melalui YouTube ini ditengarai berupaya untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin, kita menjadi buruh bagi kapitalis. Kalau sebagai buruh dari kapitalis, saya kira dari dulu saya juga sebagai buruh ya, di mana-mana. Memang saya harus bekerja agar saya bisa makan. Artinya bahwa jika kemudian YouTube ini dicurigai untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, jawaban saya adalah saya kira tidak ada orang yang tidak mau dengan uang. Saya kira itu untuk video kali ini. Terima kasih.